Baik, kita akan sama-sama baca Alkitab kita di dalam Lukas 14 ayat yang ke-28 sampai ke-32. Lukas 14 ayat 28 sampai ke-32. Ayat ini berkata begini, ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Ayat 30. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Ayat 32. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Ayat-ayat di atas itu tentang harga mengikut Yesus. Ayat itu sebenarnya menekankan tentang komitmen. Jadi, kita sering menemukan orang-orang yang ingin keluar dari situasi kehidupan mereka yang buruk dengan cara meninggalkan semuanya itu, lalu memilih mengikut Yesus. Tapi apa yang Yesus lakukan kepada orang-orang yang demikian? Yesus berkata, hitunglah dahulu harganya. Saudara, penting sekali untuk kita semua pada hari-hari ini, hitung dulu harganya menjadi sebuah pertanyaan yang Yesus tujukan kepada kita. Pertanyaan itu nggak mudah dijawab. Pertanyaan itu karena berbicara harga yang harus dibayar. Karena berbicara tentang komitmen. Karena berbicara tentang keseriusan. Berbicara bagaimana kita sanggup mengakhiri hidup kita di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang mengikut Yesus. Bukan sebagai orang-orang yang ingin keluar dari kehidupannya yang buruk, lalu memilih untuk mengikut Yesus karena kita nggak mau dalam kondisi yang buruk itu. Yesus selalu berkata kepada kita, hitunglah dahulu harganya. Karena itu, Yesus menekankan tentang kesetiaan di hadapannya. Nggak sembarang orang yang mau mengikut Yesus. Jadi, orang-orang yang mengikut Yesus itu harus bertanya, harus mengevaluasi, harus menghitung dulu harganya. Berapa harga yang harus dia bayar? Sanggupkah dia menyelesaikannya? Atau dia berhenti di tengah jalan? Kalau begitu ujungnya lebih baik tidak perlu mengikut Yesus. Kenapa? Karena mengikut Yesus bukan satu hal yang mudah dan bukan sesuatu yang murah. Bukan berarti mengikut Yesus itu tidak ada luka. Mengikut Yesus itu tidak ada kesusahan, mengikut Yesus itu tidak ada kesulitan, tidak ada satu hambatan, bukan. Mengikut Yesus banyak hambatan, banyak kesusahan, ada juga luka-luka yang harus kita hadapin. Karena itu Yesus berkata kepada kita, hitung dulu harganya. Yesus menekankan komitmen, Yesus menekankan kesetiaan, Yesus menekankan bagaimana kita dan sanggup mengakhiri sampai garis akhir. Karena itu dia bukan pribadi yang ingin diikuti oleh sembarang orang. Kalau cuma ngikut pengen gampang, ikut karena pengen diberkati berlimpah-limpah, nggak usah capek lagi, nggak mau repot, nggak mau mengalami kesulitan, itu salah besar. Mengikut Yesus bukan berarti tidak ada satu kesulitan, bukan berarti nggak ada masalah, bukan berarti nggak ada hambatan, bukan berarti
kita cukup mengikuti Yesus, pergi ke gereja, lalu didoakan, lalu pulang, semua masalah selesai. Tidak. Lalu ada orang yang hutangnya banyak, datang ke gereja, minta didoakan, lalu orang yang punya utang berkata, ya sudah, nggak usah dibayar. Nggak begitu. Mengikuti Yesus adalah berbicara tentang harga yang harus dibayar. Jadi nggak mudah, nggak gampang. Apalagi ada orang-orang yang berkata mengikuti Yesus, kalau mengalami satu titik-titik bagaimana? Kalau menghadapi titik-titik bagaimana? Ada banyak titik-titik dalam hidup kita yang harus dihadapi. Jadi banyak orang harus mempertimbangkan harga untuk mengikuti Yesus. Hitung dulu harganya. Hitung dulu berapa yang harus kita korbankan. Hitung dulu berapa banyak yang harus kita bayar untuk mengikuti Yesus. Bukan gampang, bukan mudah, bukan murah. Karena itu Yesus nggak mau berkata dengan gampang orang mengikuti Yesus karena emosi, karena lagi meluap-luap berkata, Tuhan aku mengasihi engkau, segala sesuatu akan kukorbankan demi engkau, engkaulah segalanya. Yesus berkata, hitung dulu harganya. Jangan gampang berkata, jangan secara emosi berkata, aku mau serahkan hidupku kepadamu. Tapi begitu ada masalah, mereka segera menjadi orang yang pertama angkat kaki di hadapan Tuhan. Tuhan gak mau begitu. Karena itu, Yesus berkata kepada kita, hitung dulu harganya. Mengikut Yesus bukan hal yang mudah, bukan hal yang murah, dan bukan berarti semua masalah selesai. Bukan berarti semua kesusahan hilang. Bukan berarti semua penderitaan tidak ada lagi. Sama sekali bukan begitu. Injil yang murahan akan berkata begitu. Injil yang palsu akan berkata begitu. Tapi Injil sejati akan berkata, hitung dulu harganya. Hitung dulu harganya. Saya ingin bercerita tentang Ruth dan Naomi. Ini kisah yang paling saya sukai. Kisah tentang seorang yang mengikut dengan harga yang mahal. Siapakah Ruth? Ruth adalah seorang yang melihat Tuhan dalam kehidupan Naomi, sekalipun Naomi dalam kebangkrutan. Bagaimana Naomi pergi dengan Elimelek suaminya dengan anaknya, kedua anaknya pergi dari Bethlehem ke suatu tempat dan akhirnya mereka melihat kehidupan yang kelihatannya lebih bagus, kelihatannya lebih keren, kelihatannya lebih menjanjikan. Namun kenyataannya pada saat itu Naomi kehilangan banyak hal. Dia bangkrut, suaminya meninggal, kedua anak laki-lakinya meninggal. Harta bendanya juga habis. Yang tadinya pergi dengan tangan penuh, pulang dengan tangan kosong. Yang tadinya penuh dengan kerinduan, harapan, impian yang begitu besar. Sekarang gak ada impian, gak ada harapan, dan tidak ada satupun yang besar lagi dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi semuanya habis, semuanya hilang, semuanya lenyap, dan tinggallah Ruth, Orpa dalam satu rumahnya di tempatnya Naomi. Jadi di rumahnya Naomi ada 3 janda. Ada Naomi sebagai janda, ada Ruth sebagai janda, dan Orpa juga sebagai janda. Kondisi ini nggak bisa dilanjutkan. Dan akhirnya diputuskan harus pulang. Mari kita lihat ayatnya. Dalam Rut 1 ayat 1 sampai 9. Rut 1 ayat 1 sampai 9. Ayat ini berkata, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki, ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Keduanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut.
Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab itu ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Ayat yang ke-10. Dan berkatalah kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Ayat 10 itu menunjukkan emosi kedua menantu Naomi. Dia berkata, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang ke bangsamu. Kami tidak mau meninggalkan engkau. Kami sudah menganggap engkau menjadi mamah kandung kami. Kami nggak mau terlepas dengan engkau." Kurang lebih kedua menantu Naomi itu berkata begitu. Tetapi Naomi menyampaikan kondisinya yang mencelikan mata, khususnya mata Orpa di ayat 11-13. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Itulah yang disampaikan oleh Naomi, satu kenyataan, satu realita. Dan saat itu juga Orpa melihat realita itu. Maka Orpa mohon diri dan pergilah Orpa ke bangsanya. Ayat 14. Menangis pula lah mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Perhatikan, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Saudara, kenapa Rut tetap berpaut kepadanya? Apa yang Rut lihat? Rut melihat Tuhan dalam hidupnya Naomi, sekalipun dalam kebangkrutannya. Dan Rut juga menghitung harganya untuk mengikuti Naomi. Dia tahu Naomi nggak punya siapa-siapa lagi. Dan Rut juga tahu bahwa Naomi tidak punya apa-apa lagi. Untuk masa depan pun begitu gelap. Tidak ada sesuatu yang membuat Rut bisa melihat yang orang banyak lihat. Tetapi saudara tahu bahwa Rut tidak melihat seperti orang banyak melihat. Rut melihat Tuhannya Naomi. Rut melihat Tuhannya berbeda dengan Tuhan yang ada di Moab, dewa yang ada di Moab. Rut tidak mau lagi menyembah dewa Moab. Rut mau tinggal dan menyembah kepada dewanya, kepada Tuhannya Naomi. Itulah yang membuat Rut harus menghitung harganya. Harganya bukan berarti dari tempat yang kumuh pindah ke tempat yang mewah dan orang berkata, "Aku mau." Kalau ada orang berkata,
Saya mengikut Tuhan karena berkat Tuhan. Semua juga mau, tetapi Tuhan berkata tidak demikian. Tuhan seringkali mengajak kita ke sebuah perjalanan seperti kisahnya Ruth ini. Dia tidak melihat apa yang banyak orang lihat. Ruth melihat bagaimana Tuhannya Naomi yang hidup di hadapannya. Dia tidak melihat berkat yang berlimpah-limpah di depan. Dia tidak melihat masa depan yang cemerlang begitu memukau, begitu luar biasa. Ruth tidak bisa melihat apapun secara fisik. Yang hanya dia lihat Tuhannya Naomi yang nyata hidup di bagi dia. Saudara, orang-orang yang melihat seperti Naomi inilah yang akan tumbuh subur di hadapan Tuhan. Tapi kalau orang-orang melihat Tuhan dalam arti yang memberkati, Tuhan yang mau melakukan apa yang mereka inginkan, Tuhan yang selalu mengasihi mereka sesuai dengan konsep dunia, seperti anak kecil yang manja. Kalau seandainya papahnya memberi dengan baik, dia berkata papa baik, tapi kalau papahnya nggak memberi, lalu anak itu berkata papah jahat. Bukan seperti itu. Ruth tahu harganya. Mengikut Naomi, mengikut Tuhannya Naomi, harganya mahal. Dia tidak lagi berkata dalam tingkat emosi. Dia berkata dalam arti yang benar. Dia sudah menghitung harganya. Karena itu ayat ini berkata, tetapi Ruth tetap berpaut kepadanya. Saudara, Ruth sudah menghitung harganya untuk mengikut Naomi. Ruth tahu harganya, mungkin dia tidak akan pernah bersuami. Mungkin dia akan tinggal di emperan toko. Mungkin dia akan mati seperti Naomi yang kering, yang tidak punya apa-apa lagi. Dia akan menjadi gembel. Dia tinggalkan harta dunia yang begitu luar biasa di dalam bangsanya, tapi dia mau pergi bersama dengan Naomi dengan sehelai pakaian yang ada di badannya. Dia nggak punya apa-apa lagi dan dia siap untuk miskin bersama-sama dengan Naomi. Saudara, inilah yang menarik dalam hidupnya Ruth. Dia berada dalam tingkat pengertian iman, bukan dalam tingkat emosi. Karena itu, kalau kita baca ayat yang ke-15, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Ayat 17, tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Lalu ayat 18, ketika Naomi melihat bahwa Ruth bersikeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Saudara, ini hal yang menarik dalam hidupnya Ruth. Kisah Ruth ini kisah yang sangat memukau buat saya. Kisah tentang orang yang membayar harga. Ketika Yesus berkata, hitunglah dahulu harganya, Ruth sudah menghitungnya. Ketika dia melihat bagaimana perjalanannya Naomi, bahwa dia pergi dengan tangan penuh, sekarang dia pulang dengan tangan kosong, dia sudah bisa membayangkan bahwa dia akan ikut miskin bersama dengan mertuanya. Tetapi tak apa. Kenapa? Karena Tuhannya hidup, Tuhannya nyata. Itu yang paling menarik dalam kehidupannya Ruth. Dia berani bayar harganya. Sekarang pertanyaan ini ditujukan kepada kita. Kalau Yesus bertanya kepada kita semua pada siang hari ini, hitunglah dahulu harganya mengikut aku.
Kira-kira apa yang ingin kau lakukan? Apa yang harus kau pikirkan? Apa yang harus kau hitung? Karena Yesus tidak bertanya, ikutlah aku, kamu akan diberkati, kamu akan makan kenyang, kamu akan berlimpah-limpah, kamu akan punya masa depan yang begitu luar biasa, kamu akan sangat-sangat aku pelihara. Yesus tidak berkata begitu. Yesus berkata harga mengikut Yesus. Kalau tidak kenyang, kamu bagaimana? Kalau kamu tidak diberkati, kamu bagaimana? Kalau kamu tidak penuh dengan tangan yang, kalau kamu tidak dengan tangan yang penuh, kamu bagaimana? Kalau kantongmu tidak penuh, kamu bagaimana? Kalau rekening di bankmu tidak penuh, kamu bagaimana? Yesus bertanya, hitunglah dahulu harganya. Dan saudara, setiap orang yang mengikut Yesus, Yesus perhitungkan. Ada upah di surga yang sudah Tuhan sediakan. Karena itu Yesus bertanya, hitunglah harganya kalau kamu menangis karena menderita. Hitunglah harganya kalau kamu ditinggalkan oleh banyak orang. Hitunglah harganya kalau kamu harus memikul salib karena aku. Hitunglah harganya kalau kamu harus dijauhi oleh banyak orang. Hitunglah harganya kalau kamu bahkan harus mati karena aku. Saudara, orang yang berkata, ya Tuhan, aku mengikut Engkau. Seperti Rut berkata kepada Naomi, Tuhan akan hitung, Tuhan akan berikan pahala, Tuhan akan berikan mahkota. Tetapi bukan seperti mimbar-mimbar hari ini yang menawarkan berkat-berkat yang berlimpah secara materi tanpa pengertian yang benar. Tuhan mau setiap kita menghitung harganya dengan benar. Saya suka dengan perkataan Tuhan Yesus, hitunglah harganya. Berapa yang harus kamu bayar mengikut aku? Saya suka dengan perkataan itu. Artinya, orang-orang yang mengikut Yesus bukan orang-orang yang murahan. Bukan orang-orang yang mau meninggalkan Tuhan karena enak, akhirnya menjadi tidak enak. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan yang tadinya makan kenyang, satu kali tidak ada makanan, lalu meninggalkan Tuhan. Orang-orang yang pengennya tidak ada masalah, pengennya mudah, pengennya lancar, pengennya cospleng, pengennya hidup dengan nyaman. Satu kali tidak ada cospleng, satu kali tidak ada kemudahan, satu kali ada penderitaan, satu kali ada tekanan, satu kali ada bagian-bagian yang sulit. Tuhan berkata, hitunglah harganya. Berapa yang harus kamu bayar? Dan ketika saudara berani berkata, Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu. Itu artinya aku mau bayar semua penderitaan, kesusahan, kesedihan, rasa sakit. Aku akan tetap mengikut Engkau. Dan aku akan selalu memikul salib untuk Engkau. Maka Tuhan berkata, marilah ikut aku. Engkau akan menjadi rekan sekerjaku. Saudara, di hari-hari terakhir ini, yang Tuhan cari, orang yang mengikut Tuhan dengan berani membayar harganya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus pakai waktu ini untuk setiap kami berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, kami mau bayar harganya. Berapapun kesedihan, keterlukaan, penderitaan, kesengsaraan, ketidakada makanan, kesakitan, bahkan kematian untuk membela pekerjaan Tuhan. Dan kami berkata, Tuhan, pakai kami, ini kami, temukan kami, orang-orang yang membayar harga di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan temukan komitmen. Biarkan Tuhan temukan kasih, setia, dan kemurnian di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless. Aduh, kaki.
Hai guys. Ini Dian. Ayo Dian cerita bagaimana kisah khotbah barusan tentang mengikut Yesus. Ayo ngomong. Lagi di jalan cenah. Oke. Fuling. Ke situ. Ya, di sini cenah. Nih, fuling. Mesti pakai mic. Iyalah. Ya udah, gak usah. Halo semuanya. Dari khotbah hari ini hari yang menarik yang keren buat saya itu yang ketika Koko tadi bilang bahwa Ruth pada saat itu Ruth tidak melihat hal yang fisik dan hal yang menjanjikan, sebuah kenyataan yang dia lihat ketika dia harus memilih keputusan untuk mengikuti Naomi, tapi dia mampu untuk sebuah keputusan untuk dia mau ngikutin. Seringkali kan orang hanya ketika ada menjanjikan sesuatu hal yang menarik, mungkin itu sesuatu hal yang mendorong dia untuk dia bisa mengikut Tuhan gitu kan. Tetapi pada saat itu Ruth adalah satu kondisi yang segala hal itu tidak menjanjikan gitu loh, sesuatu yang mungkin di mata dia itu sesuatu yang buruk gitu kan, berani mengambil sebuah keputusan ikut bersama Naomi gitu kan, itu sesuatu hal yang sebuah perhitungan yang sangat luar biasa gitu kan. Tapi itulah harga dalam mengikut Tuhan ya. Jadi buat saya sendiri tadi tuh kata itu berkesan banget gitu loh. Artinya mengikut Tuhan itu bukan sesuatu hal yang pengennya kita menjanjikan sesuatu itu serba enak, nggak ada penderitaan, masalah serba selesai, serba bahagia, nggak juga gitu loh. Tetapi satu sisi adalah kemampuan untuk melihat Tuhan. Kemampuan untuk melihat siapa Tuhan yang kita sembah. Itu yang paling utama gitu loh. Jadi ketika kita melihat bahwa Tuhan yang utama, Tuhan yang kita sembah merupakan Tuhan yang besar dalam hidup kita, hal-hal yang fisik itu tuh bukanlah yang utama gitu loh. Sesuatu yang utama itu adalah perjalanan hati dia bersama dengan Tuhan, perjalanan hati dia melihat Tuhan, itu yang sumber hidupnya gitu kan. Jadi buat saya sih dalam mengikut Tuhan, harga yang harus dibayar itu tidaklah melihat sesuatu hal yang fisik, tetapi kemampuan untuk melihat Tuhannya, melihat perjalanan hati bersama dengan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang tidak yang mati gitu, tapi Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, dan itu sesuatu hal yang sangat berharga gitu, lebih daripada hal-hal yang fisik, hal-hal yang menjanjikan, karena ketika Allah yang kita sembah dan hati kita puas tuh udah lebih dari segalanya gitu kan. Jadi ketika seseorang ambil keputusan untuk mengikut Tuhan itu baik lagi bukan karena fisik, bukan hal-hal yang secara hati menjanjikan gitu, tapi Allah yang utama, Allah yang sanggup untuk memuaskan hidup kita, itulah yang paling utama. Paling itu aja kok. Siap. Jocer. Halo semuanya. Kalau saya sih mendapatkan gini ya. Kita ikut Tuhan itu jangan ada motivasi untuk kepentingan diri kita pribadi. Kita itu banyak orang ikut sesuatu, atau misalnya menyembah sesuatu itu ada harapan. Jadi sebetulnya kalau kita ikut Tuhan untuk untuk kepentingan diri kita, itu hidup kita itu bukan penyembahan. Kita itu sebetulnya nggak bayar harga. Apa yang sebetulnya yang kita harapkan itu sebetulnya yang Tuhan
berikan itu satu, Tuhan tuh ingin memberikan kita kehidupan yang kekal. Dan kalau kita nggak bayar harga, ya sebetulnya percuma gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ikut Tuhan, kita tahu yang Tuhan berikan itu adalah kehidupan kekal. Sebetulnya apa yang ada di dunia itu sebenarnya nggak ada artinya apa-apa. Itu aja sih. Oke, Wiwi. Siap. Ya kalau tadi harga mengikut Tuhan sih, aku dari tadi mikirnya perjalanan hidupku. Kalau lihat ikut Tuhan, kalau sekarang aduh ngalaminnya benar-benar banyak hal ya, jatuh bangun, terus benernya kalau dulu saya mikir dulu mungkin saya akan bilang enggak sih. Ternyata ikut Tuhan tuh merepotkan, harganya mahal ya, ini susah, aduh hidup juga harus dijaga. Ya tapi kalau kita udah ngalamin banyak hal dan kita tahu Tuhan kita tuh Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, dan dia benar-benar Tuhan gitu, nggak ada penyesalan lah, harga yang harus dibayar itu. Jadi ya simpulannya sih sekarang saya sudah bayar sesuai sih kok. Ya bersyukurlah apa yang diterima dengan harga yang dibayar tuh sebetulnya kalau ngomong jujur jauh lebih banyak yang diterima daripada yang dibayar, karena benar-benar Tuhan kita tuh Tuhan yang keren, Tuhan yang hidup, Tuhan yang nggak tahu lah, sampai kalau mendeskripsikan Tuhan tuh sampai habis kata-katanya, tapi nggak nyesel lah, sebanding lah harga, bukan sebanding malah lebih, Tuhan tuh kasih lebih dari ini, jadi nggak nyesel lah. Kalau yang sampai sekarang masih menimbang-nimbang harganya berapa, jangan. Ini udah keputusan yang tepat, jalan aja. Ya, demikian promosi dari saya. Terima kasih. Sebelahnya Widya, jangan pura-pura nggak dengar. Nggak bisa. Oke, Ricky dulu. Baik, habis ini Cihera. Ya kalau saya sih ketika seorang itu memilih keputusan untuk mengikut Tuhan tapi tidak mau untuk bayar harga, itu dalam perjalanannya akan menemui banyak sekali kekecewaan gitu. Karena dia hanya menjadikan Tuhan itu penyembuh, penolong gitu. Bayar harga di sini bukan nominal ya, bukan berapa persembahan kita gitu, berapa uang yang masuk dari kita untuk gereja, bukan itu, tapi lebih ke bagaimana hidup yang dipersembahkan gitu di hadapan Tuhan. Bagaimana kita melepaskan keegoan kita melepaskan sisi-sisi kenyamanan kita untuk mengikut Tuhan gitu, meskipun ya seringkali terasa berat gitu, terasa menyulitkan, tapi motivasinya ya kita ingin ikut Tuhan gitu, kita ingin Tuhan tuh hidup dalam hati kita gitu, sehingga ya perjalanan kita bersama Tuhan pun akan terus upgrade, terus terpenuhi gitu, tanpa banyak mengalami kekecewaan. Gitu. Gak ada hilang. Nah, Cera, jangan pura-pura nggak lihat. Lo bertiga. ICU. Berbicara tentang harga mengikut
Tuhan. Namanya juga harga ya, jadi berarti ada harga yang harus dibayar. Banyak sih orang yang mengikut Tuhan itu hanya untuk mendapatkan sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri. Banyaknya sih dari sisi yang jasmani ya, ketika susah pengen diberkati, ketika sakit pengen disembuhkan dan sebagainya. Tapi intinya di sini tadi ketika kita dengerin apa yang Toto sudah bagikan, harga mengikut Tuhan itu bukan dilihat dari sisi-sisi hal yang jasmani. Ketika kita mengikut Tuhan itu apa sih yang Tuhan yang harus kita bayar itu dari sisi-sisi hal yang rohaninya ya, sisi bagian dalam kita yang perlu diubahkan oleh Tuhan. Apa sih yang harus kita bayar sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tadi seperti Ruth yang mengikut Tuhan, dia tidak melihat bagaimana Naomi itu pada saat itu begitu kekurangan, sangat-sangat tidak memiliki apa-apa, tapi Ruth melihat sisi Tuhannya yang hidup di dalam kehidupan Ruth. Nah, kita dalam hal mengikut Tuhan itu juga kita harus bisa melihat apa sih yang Tuhan ubahkan dalam sisi kehidupan kita, bagian dalam kita, bukan dari sisi hal yang jasmani. Apalagi? Ya, tadi kayaknya ada ide. Ya, itu aja kira-kira. Tes. Kedengar kan kalau ditutup? Buka. Lepas. Ya. Harga mengikuti Kristus. Kalau saya sih tadi waktu mendengar cerita Ruth dan Naomi, ya Ruth mengikuti Naomi itu bukan karena Naominya gitu. Kan tadi kita tahu kan bahwa Ruth mengikuti Naomi dari awal ketika masih bersuami, dan akhirnya suaminya meninggal, harus balik lagi ke negeri masing-masing, dan di situ Ruth memutuskan mengikuti Naomi bukan karena Naominya, tapi karena dia mengikuti perjalanan Naomi dengan Tuhan. Saya pikir kalau misalnya kita bisa menghitung harganya, harga mengikut Kristus itu awalnya adalah karena kita juga mengalami pertemuan, persekutuan dengan Tuhan gitu. Bukan karena iming-iming kalau ngikut Tuhan itu akan selalu diberkati dengan berkat jasmani, selalu hidupnya penuh kelimpahan, selalu makmur, apapun yang kita mau dikasih gitu kan. Enggak begitu. Tapi yang penting itu kalau buat saya sih, jadi ketika kita menghitung harga mengikut Kristus, yang kita hitung adalah bagaimana kita sudah merasakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita gitu. Ya kalau dari dulu kan kita di Adulam selalu diajarinnya ikut Tuhan tuh bukan apa ya, terima Tuhan, lahir baru terus pasti masuk surga gitu. Enggak, tapi kan sebuah perjalanan, masing-masing harus mengalami Tuhan, masing-masing harus merasakan bagaimana Tuhan secara pribadi bergerak dalam masing-masing kita gitu. Punya perjalanan pribadi, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan
punya kasih mula-mula yang menyala terus dalam hati kita, dan itu yang buat saya sih jadi itu yang bisa membuat kita tuh menghitung harganya tuh berapa gitu. Harga mengikut Tuhan itu awalnya karena saya mengenali Tuhan dulu, siapa yang saya ikutin gitu. Biasanya kan kalau orang cinta gitu kan pasti dia akan melakukan apapun, mau harganya segimana juga dia bayar gitu. Nah, cinta kepada Tuhan itu yang berapa bulan lalu kali ya, pokoknya berapa minggu lalu, yang kasih mula-mula itu yang harus selalu kita ingat gitu. Mengingat kita hidup dalam perjalanan kasih mula-mula dengan Tuhan. Itu yang membuat kita selalu berkobar, itu yang membuat kita selalu mengerti artinya membayar harga, karena kita tahu yang kita ikutin itu bukan Tuhan sembarangan. Yang kita ikutin itu bukan Tuhan yang nggak sempurna, tapi Tuhan yang sangat sempurna gitu. Dia memberi didikan, dia mengubahkan kita, dia bisa menyatakan isi hatinya, dia berjalan dengan kita, dia memberkati kita juga, dia menjagai kita juga, dia mengenyangkan kita. Apa sih yang kurang gitu? Bentuknya tuh macam-macam, dan kita yang harus belajar memahami bentuk-bentuk pengajaran dari Tuhan, apapun itu, dan itu selalu baik. Dan menurut saya itu sih kenapa kita bisa menghitung harga mengikut Tuhan, karena pertamanya kita harus kenal Tuhan dulu, mengalami Tuhan dulu. Yuk kita nyanyikan lagi Tuhan. Tuhan selalu. Dan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagamu, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagamu, tidak meninggalkanmu, Saudara, saya pengen menyampaikan satu ayat untuk saudara semua. Saya akan bacakan dalam kitab Ulangan 28 tentang berkat. Saya ingin membacakannya untuk saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, ke dalam lumbungmu dan ke dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditetapkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Jika Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Diberkati kau semua dengan anugerah yang baik dan terbaik dari Bapamu yang di surga. Berkat yang melingkupi hidupmu, berkat yang menjaga kakimu untuk terus berjalan di jalan-jalannya, berkat yang mengisi tanganmu sehingga kau selalu menggenggam kebaikan dan kemurahannya, berkat yang melingkupi engkau sehingga kau melihat kebaikan dan engkau dikenyangkan oleh kemurahannya yang terus
mengalir dalam hidupmu dan turun-temurun dalam hidupmu sampai ke anak cucumu. Diberkati kau semua di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati kau semua orang-orang yang mendengarkannya. Diberkati kau semua dengan anugerah yang mengalir dari Yesus Kristus, putranya yang dikasihinya, menjadi juru selamat dan pendamai dalam hidup kita semua. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati saudara semua. God bless. Hai guys, ini buku judulnya Gosong, bukan buku yang baik-baik tentunya. Ada banyak buku yang baik, ada banyak buku yang bagus. Tapi saya ingin menulis buku yang tidak baik dan tidak bagus, bahkan tidak sopan. Kenapa? Karena buku ini bercerita tentang rumah roti tanpa roti, di mana pada waktu itu Naomi dan sekeluarga harus pergi meninggalkan Bethlehem. Kenapa harus meninggalkan Bethlehem? Karena pada waktu itu Bethlehem sedang kekeringan dan mereka pergi meninggalkan Bethlehem. Dan pada waktu itu juga terjadi dalam peristiwa di mana Hana harus pergi ke Imam Eli, di mana pada waktu itu rumah roti tanpa roti juga. Hari ini juga ada banyak gereja tanpa perkataan Tuhan, tanpa pesan Tuhan, tanpa hati Tuhan. Yang ada adalah memompa semangat, memotivasi supaya hidup bersemangat. Tetapi yang dibutuhkan umat Tuhan hari ini adalah semangat yang bukan dari dunia, tetapi hidup bergairah untuk melayani Tuhan. God bless.